Naofumi dan yang lainnya kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. じゃあなんでドレーモンがラフタリアこいつがまだいるってことはラフタリアちゃんもまだ無事なはずだよ。 Di sisi lain, Raphtalia yang udah dibawa ke bangunan ini langsung dimasukkan ke dalam penjara. Penjaga mengatakan kalau Raphtalia akan ditahan sampai Kyo datang untuk mengambil Raphtalia di sini. Nah, ternyata di dalam sana ada Glass dan kawan-kawan, guys. Mereka mengatakan kalau ini penjara tuh gak bisa dihancurin ataupun ditebas karena memiliki sihir yang menyerap kekuatan para tahanannya. Dan penjaga-penjaga di sini emang diberikan sihir khusus untuk menggunakan penjara itu. Lalu Glass dan kawan-kawan baru menyadari kalau cewek loli ini adalah Raphtalia ya. Mereka bingung kenapa dia itu bisa jadi anak kecil begini dan kenapa juga bisa ikut masuk ke dunia mereka gitu kan. Raphtalia pun menjawab kalau tujuannya ke sini sama seperti Glass dan kawan-kawan, yaitu menghentikan Kyo pengkhianat yang kepengenannya itu rusuh melulu ya. Raphtalia juga mengatakan kalau dia ingin bekerja sama dengan mereka bertiga untuk mengalahkan Kyo. Lalu Teres pun menyetujuinya karena emang dari awal mereka bertiga ini mau bekerja sama dengan Naofumi dan partinya, guys. Nah, Raphtalia juga menceritakan bagaimana dia bisa masuk ke dunia Glass dan kawan-kawan. Singkatnya, setelah mendengar cerita Raphtalia, Glass itu bener-bener kaget sekaligus seneng karena Naofumi telah menyelamatkan sahabat terbaiknya yaitu Kizuna. Maka itu Glass akan sekuat tenaga mengalahkan Kyo dan mengkesampingkan permusuhan di antara mereka. Lalu Raphtalia ini memiliki ide untuk keluar dari penjara tersebut dengan cara liciknya ya, yaitu menipu penjaga di sana memakai sihir ilusi Raphtalia, mengambil kuncinya dan juga menerobos dinding agar bisa kabur dari sana. Walaupun saat ini mereka sedang buron, tetap tujuan utama sekarang adalah menuju ke tempat Kizuna berada, yaitu kerajaan Sickle. Tapi sebelum itu mereka tuh harus secepatnya menaikkan level Raphtalia terlebih dahulu ya, karena mereka baru tahu kalau Raphtalia ini bisa jadi anak kecil lagi gara-gara levelnya yang rendah, guys. Keesokan harinya mereka ini kebingungan ya, soalnya udah pada nggak punya duit gara-gara udah diambil sama pihak penjara. Loh, anjing juga yang ngerampoknya ya. Kemudian Teres istriku ini ternyata masih punya item buat dijual, guys, dan dia itu nyimpennya di teteknya, buset dah. Pantes penjaga tuh gak ada yang ngambil gitu kan. Lalu mereka pun membeli belati kecil untuk Raphtalia sekaligus memberinya makan. Ya gara-gara dia udah kelaparan dari kemarin-kemarin kan. Sehabis itu mereka leveling dah. 別にそこまでお腹減ってません。俺も腹ペコだ。この子たちも売らなきゃ。まだ入ってんのかよ。レベルの上昇とともに外見も変化すると言いますが、めっちゃ減ってんじゃねえか。 Saat malam hari, mereka sewa penginapan di sana. Tentunya duit tambahan dari item yang Teres simpen di tete kan. Glass juga menjahit ulang kimono Raphtalia karena tubuhnya udah mulai berkembang sehabis leveling terus-terusan. BTW di sini kita diperlihatkan sisi feminimnya si Glass ya. Ini sumpah tuh aku gak ada ekspektasi reaksinya Glass. Ternyata setelah aku tonton kok malah jadi memikat pesona pria gitu kan. Udahlah ya, kebanyakan waifu nanti malah bingung milih yang mana gitu kan. Oke, jadi waifu kalian siapa guys? Di Tateno Yusa ini kan, komen-komen di bawah ya biar rame gitu. Kalau bisa sekalian perang waifu juga nggak apa-apa ya. Keesokan harinya mereka mau ke tempat jam pasir naga dan terlihat para warga itu lagi kumpul-kumpul di sana. Nah, pemilik Vassal Weapon Katana akan ditentukan dan itu pilihan dari Vassal Weapon sendiri ya, bukan dari kehendak orang-orang. Wah, Raruk ini bener-bener khawatir ya, soalnya dia kan di dunia ini jadi pangeran di kerajaan Sickle, tepatnya Kizuna guys. Nah, kalau ada Vassal hero baru dari kerajaan label, jelas itu bisa jadi musuh. Karena di dunia Glass itu gak ada yang tentram antar kerajaan gitu ya. Beda sama dunianya Raphtalia. Ini juga udah gue ceritain sih di part 21 kemarin ya. BTW bagi yang bingung tentang Vassal Hero dan Holy Hero, kalian bisa tonton di part 12. Linknya ada di deskripsi gitu kan. 眷属機の勇者として面は拝んどかないとな。富と名声、そして力が手に入る。その所持者、つまり勇者になれるんだ。 Mereka berempat pun menyaksikan siapa Vassal Hero yang terpilih oleh Vassal Weapon guys. Lalu pihak kerajaan menyuruh calon untuk mencabut katana tersebut. Dan ternyata itu adalah Kazuki ya. Nah, pas dia ingin mencabut katana itu, tiba-tiba malah jatuh ke tangan orang lain.
yaitu これはドレモンが Raphtalia kebingungan kenapa dia yang dipilih, dan di sini Kazuki itu menuduhnya karena udah mencuri Vassal Weapon katana dari tangannya dan pihak kerajaan harus menangkapnya. Lo anjing, kan senjata katananya sendiri yang milih, bukan lo, goblok bener. Jelas Raphtalia ini langsung berpisah dengan Glass dan kawan-kawan. Dia gak mau mereka jadi terlibat masalah yang besar gara-gara Vassal Weapon katana ini. ラフタリアさん、ここは一旦引きましょう。 Raphtalia masih terus berusaha kabur dari kejaran pihak kerajaan. Di sini Raphtalia tuh masih kebingungan ya kenapa Vassal Weapon katana memilihnya sebagai vassal hero. Dan tiba-tiba Raphtalia merasakan tubuhnya yang berubah ke fisik dewasa. 体がなんで急に Terlihat ada burung yang sedang mengikuti Raphtalia ya. Dan Raphtalia pun terus berlari tanpa tujuan guys. Bingung juga kan dia mau kemana gitu. Tapi yang Raphtalia inginkan sekarang adalah bertemu dengan Naofumi. Dia nggak peduli kalau Naofumi marah kepadanya. Gara-gara waktu itu tiba-tiba memutuskan untuk berpisah dengan Naofumi sementara waktu. Dia sebenarnya tuh nggak mau meninggalkan Naofumi. Karena dulu Raphtalia udah berjanji akan selalu berada di sisinya apapun yang terjadi. あなたの横に並び立ちたい。誰ですか？刀の Tiba-tiba ada pelayan kuil di sana yang menemukan Raphtalia ya. Dia langsung membawanya ke sebuah ruangan untuk ganti pakaian. Pelayan ini tuh udah lama menjadi pelayan khusus bagi para vassal hero. Ini aku bingung ya mau disensor atau enggak gitu ya. Tapi bodo amat lah ya kalau dolar kuning juga. Daripada kalian marah-marah kayak dulu gitu kan. Bang ngapain disensor sih ya? Aduh. Setelah mengganti pakaiannya yang sangat-sangatlah cantik, Raphtalia tuh mengucapkan terima kasih kepada pelayan itu. Lalu keluar dari sana untuk menghadapi pihak kerajaan yang dari tadi tuh udah mengepung kuil. Tapi tiba-tiba mereka semua diam membisu guys. Karena mereka paham ya bahwa Raphtalia adalah vassal hero yang terpilih oleh Vassal Weapon katana itu. Dan harus dihormati oleh pihak kerajaan label. Kemudian Kazuki pun tiba di sana dan dia itu masih mengoceh-ngoceh aja ya kalau Vassal Weapon katananya tuh udah dicolong. Dan katanya pedang katana itu hanya pantas dipakai sama Kazuki. Kalau nggak dibalikin, Kazuki akan membunuhnya saat itu juga. Toh ras setengah manusia asing kayak dia gak bakal bisa apa-apa. Tetap bakalan lemah gitu kan. Lalu Raphtalia yang mendengar ini mengatakan kalau Kazuki harus mundur karena Vassal Weapon ini udah memilih Raphtalia sebagai pemiliknya. Tapi Kazuki ini tetap ngeyel, astagfirullah. Malah meremehkan Raphtalia lagi. Padahal tadi tuh cuma anak kecil doang, gak bisa apa-apa gitu kan. Cuma karena bentuk tubuhnya tiba-tiba jadi dewasa malah sok-sokan berlagak seperti itu. Wah, jelas Raphtalia tuh gak akan segan-segan untuk melawan Kazuki di sini. この程度か。 Tiba-tiba Kazuki mengeluarkan macan putih penjaga dunia Glass ya. Dia mengatakan kalau itu sangatlah kuat. Jadi Raphtalia siap-siap dicabik-cabik oleh macan yang Kazuki buat bertahun-tahun. Dan Raphtalia gak akan bisa mengalahkannya. BTW ini macan replika ya guys. Macan penjaga dunia Glass yang asli itu udah gak ada kalau gak salah sih. Aku lupa, pokoknya ini info ada di light novel kok. Ini aku nyekripnya cepet-cepet gara-gara kejar tayang biar gak ketinggalan episodenya gitu ya. Mohon maaf teman-teman. Wes gak pakai pikir panjang, Raphtalia tuh langsung membunuh macan tersebut dan memberi Kazuki pelajaran. ごめんなさい。 Anjay, Kazuki gak bisa bergerak ya. Dan kalau berani macam-macam dia bakalan berakhir seperti macan tadi. Kazuki pun akan dipulihkan oleh Sugumi dan si cebol ini. Nah, Raphtalia ingin tahu kenapa Kazuki mau memakai Vassal Weapon ini. Padahal tujuan dia itu sama busuknya kayak Kyo. Jelas Kazuki sama sekali gak peduli dan dia cuma pengen pedang katana itu menjadi miliknya. Nah, karena Kazuki udah ngeyel dibilangin, yowes, Raphtalia menitipkan pesan kepada Kyo lewat
lewat si Kazuki ini. Pahlawan perisai bakal secepatnya akan membalaskan dendam kepada Kyo. Karena orang yang paling pahlawan perisai sayangi udah diambil dari tangannya. Maksudnya itu si Raphtalia gitu guys. Emang agak pede sih, tapi gak apa-apa lah ya. Ditambah lagi, Kyo udah melibatkan masalah yang besar atas kematian Horai. Jadi, Kyo hanya perlu siap-siap aja. Lalu Raphtalia pun pergi dari sana dan Kazuki gak bakalan bisa mengejarnya sementara waktu karena dia belum sepenuhnya pulih dari efek katana Raphtalia ya. Raphtalia pun sampai di bawah kuil dengan tenaganya yang udah terkuras. Dia juga belum kebiasa sama kekuatan dari pedang katana ini guys. Tapi tiba-tiba ada macan putih yang ukurannya buset gede bener. Tentunya di sini Raphtalia udah pasrah karena tubuhnya tuh bener-bener lemes parah guys. Dan di atas kepala Raphtalia ternyata masih ada burung yang mengikutinya. Kemudian ketika Raphtalia akan diserang macan putih tersebut, tiba-tiba dia diselamatkan oleh seseorang. Ternyata burung yang mengikuti Raphtalia adalah Viro guys. Spesiesnya kan berubah tuh ya. Dan tentunya Naofumi juga bisa tahu tempat Raphtalia karena pengamatan dari Viro. Kemudian Raphtalia berterima kasih kepada mereka semua yang udah menyelamatkannya dari macan putih. Dan Raphtalia ini bener-bener bersedia menerima amarah dari Naofumi karena kejadian waktu itu. Tapi ternyata Naofumi sama sekali nggak memarahinya ya. Melainkan dia bener-bener merasa khawatir dengan Raphtalia. Naofumi sangat-sangat bersyukur karena Raphtalia masih hidup. Lalu Naofumi mengatakan karena segel budak udah hilang, Raphtalia yang sekarang udah bebas. Dia bisa memilih jalan kehidupannya sendiri sesuai dengan keinginannya. Raphtalia yang mendengar ini pun langsung memeluk Naofumi. Naofumi-sama, tadaima modorimashita. Itu artinya jalan kehidupannya Raphtalia pilih adalah untuk tetap bersama dengan Naofumi guys. Cie. Udah lanjut ke episode selanjutnya guys ya. Itu partnya ada di link di deskripsi gitu. Kalian tinggal klik aja ya.